Hari pertama diawali dengan persiapan untuk pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan ekoenzim. Kami melakukan koordinasi bersama pemerintah desa untuk membahas teknis kegiatan, mulai dari konsep sosialisasi, waktu pelaksanaan, hingga hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum kegiatan itu berlangsung. Memasuki hari kedua, persiapan mulai beralih ke hal yang lebih teknis. Kami mempersiapkan bahan-bahan organik yang nantinya akan digunakan dalam proses pembuatan ekoenzim. Bahan yang berasal dari sisa-sisa organik ini kami kumpulkan dan persiapkan sebaik mungkin agar dapat digunakan saat demonstrasi bersama warga. Kelihatannya memang sederhana, tapi dari sini kami belajar bahwa Kelihatannya memang sederhana, tapi dari sini kami belajar bahwa sesuatu yang seringkali dianggap sebagai limbah ternyata masih bisa dimanfaatkan. Dan mungkin dari hal kecil seperti inilah kepedulian terhadap lingkungan bisa mulai dibangun. Akhirnya, hari yang sudah kami persiapkan pun tiba. Hari ketiga menjadi salah satu kegiatan utama di minggu ini, yaitu kegiatan pelaksanaan sosialisasi dan demonstrasi pembuatan ekoenzim bersama warga. Kegiatan dimulai dengan penyampaian materi mengenai ekoenzim dan pemanfaatan bahan organik yang ada di sekitar. Setelah itu, kami langsung melakukan demonstrasi proses pembuatannya. Yang membuat kegiatan ini terasa lebih menyenangkan adalah keterlibatan warga yang ikut memperhatikan, berdiskusi, serta mengikuti proses pembuatan secara langsung. Bagi kami, kegiatan ini bukan sekedar penyampaian materi, ada harapan sederhana yang ingin kami tinggalkan. Bahwa setelah kegiatan ini selesai, kebiasaan untuk lebih peduli terhadap lingkungan juga bisa terus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena perubahan besar tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Terkadang, cukup dimulai dari satu kebiasaan kecil. Setelah kegiatan ekoenzim selesai dilaksanakan, hari keempat kami gunakan untuk melakukan evaluasi. Kami melihat kembali bagaimana pelaksanaan program kerja dari awal hingga akhir. Apa saja yang sudah berjalan dengan baik, dan apa yang masih perlu diperbaiki. Selain evaluasi program kerja, kami juga mulai mempersiapkan berbagai hal untuk menghadapi penilaian akhir bersama DPL. Di hari kelima, kami kembali melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ekoenzim. Kami melakukan penyiraman ekoenzim di ladang sebagai salah satu bentuk penerapan dari program yang telah kami jalankan. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan koordinasi dan perizinan untuk pelaksanaan sosialisasi peduli lingkungan di SDN Gadingrejo 1. Jadi, meskipun satu kegiatan sudah selesai, ternyata masih ada kegiatan lain yang harus dipersiapkan. Satu persatu agenda kami jalani, sambil terus berusaha memberikan sesuatu yang bermanfaat selama masih berada di desa Gadingrejo. Memasuki hari ke-6, suasana sedikit berbeda. Kami mengikuti kegiatan senam bersama ibu-ibu. Setelah beberapa hari sebelumnya cukup padat dengan persiapan, sosialisasi, evaluasi, dan koordinasi, kegiatan ini menjadi momen yang bagus untuk beraktivitas bersama sekaligus menjaga kebugaran. Selain menyehatkan, kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk berinteraksi dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Dan akhirnya, 1 minggu kembali kami lewati. Setiap harinya mungkin terlihat sederhana, tetapi dari setiap kegiatan itu, selalu ada pengalaman baru yang kami bawa pulang. KKN perlahan mengajarkan kami bahwa kontribusi tidak harus selalu melalui sesuatu yang besar. Terkadang, cukup dengan mengajak satu orang untuk lebih peduli terhadap lingkungan, cukup dengan mengubah sesuatu yang dianggap limbah, cukup dengan mengubah sesuatu yang dianggap menjadi limbah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, dan cukup dengan hadir, belajar, serta ikut bergerak bersama masyarakat. Karena pada akhirnya, KKN bukan hanya tentang apa yang kami berikan kepada desa, tetapi juga tentang apa yang desa ini ajarkan kepada kami.
Dan minggu ini kembali menjadi satu bagian kecil dari perjalanan yang suatu saat nanti akan kami rindukan. Sampai jumpa di video berikutnya.